Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anli Awalur Ramadan dengan NIM 2022241099. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Muhammad Husni Tamrin, Fakultas Komputer, Prodi Teknik Informatika. Halo teman-teman, selamat datang di video tugas kuliah akhir semester, mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini kita akan bahas mitigasi keamanan cyber. Dunia digital hari ini penuh dengan ancaman, mulai dari ransomware hingga serangan cyber berskala besar. Sebagai calon profesional di bidang IT, kita harus tahu bukan hanya ancaman, tapi cara menanggulanginya. Nah, fokus kita hari ini yaitu mitigasi keamanan cyber atau biasa kita sebut countermeasure. Kita mengupas 7 langkah pertahanan vital yang merupakan inti dari strategi yang disebut defense in deep atau pertahanan mendalam. Strategi ini memastikan jika satu pertahanan jebol, masih ada pertahanan lain yang siap menahan serangan. Ayo kita mulai. Apa itu defense in deep? Buat kalian yang belum tahu, tenang, kita akan jelasin. Defense in deep merupakan filosofi keamanan yang tidak mengandalkan satu sistem pertahanan tunggal, melainkan menggunakan banyak lapisan pengaman. Bayangkan sebuah benteng. Anda tidak hanya memasang satu gerbong yang kuat, Anda juga memiliki parit, tembok tinggi, serta pelindung di dalamnya. Setiap lapisan inilah yang disebut mitigasi yang akan kita bahas. Ketujuh mitigasi yang akan kita pelajari terbagi di berbagai lapisan, mulai dari perimeter, jaringan, hingga perangkat pengguna atau endpoint. Oke, sekarang kita mulai dari proses paling pertama di pondasi keamanan paling dasar, yaitu patching and update. Ini adalah proses rutin menerapkan tambalan, patch, perangkat lunak, dan pembaruan sistem operasi atau aplikasi versi terbaru. Peran mitigasi ini sangat krusial, apalagi saat perilisan patch terbaru, karena itu artinya mereka telah menemukan dan memperbaiki kerentanan yang bisa dieksploitasi oleh penyerang. Ingat serangan WannaCry yang dapat melumpuhkan banyak organisasi di dunia? Serangan itu sukses karena dimanfaatkan kerentanan patch lama yang belum digunakan oleh banyak pengguna.
Jadi, intinya, patching itu adalah pintu yang terbuka dan tertutup. Kegagalan patching adalah sebuah undangan terbuka bagi hacker. Jadi, kalian harus hati-hati dalam mengelola patch atau pembaruan. Oke, selanjutnya kita akan bergerak ke lapisan parameter, yaitu firewall. Firewall berupa perangkat keras atau perangkat lunak yang berfungsi untuk menjadi dinding penahan atau gerbang utama. Ia berada di jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya, seperti internet. Peran mitigasi firewall yaitu mengkontrol dan memfilter semua lalu lintas jaringan. Ia bekerja berdasarkan serangkaian aturan yang ketat, misalnya memblokir port yang tidak diperlukan dan memblokir IP yang dikenal mencurigakan. Contohnya, jika Anda menjalankan server web, maka firewall akan mengizinkan lalu lintas masuk pada port 80 yaitu HTTP dan port 443 yaitu HTTPS. Sementara semua port lainnya akan ditutup secara default. Ini adalah pertahanan parameter yang utama dan paling utama.
Pada aliran data jaringan, jika firewall adalah gerbang, maka Intrusion Detection System (IDS) adalah mata-mata di dalam jaringan. IDS adalah sistem yang terus memantau lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem untuk mencari pola mencurigakan atau tanda-tanda serangan yang kita sebut sebagai signature atau anomali. Peran utamanya adalah memberikan peringatan dini kepada administrator keamanan. Ketika ada aktivitas yang tidak wajar, IDS akan berteriak, memungkinkan respon cepat sebelum kerusakan meluas. Perlu diingat, IDS hanya mendeteksi jika sistem ini dilengkapi dengan kemampuan untuk secara otomatis memblokir lalu lintas yang dicurigai, maka namanya berubah menjadi Intrusion Prevention System atau IPS. IPS bertindak sebagai polisi, bukan hanya pengamat seperti IDS.
Sekarang kita turun ke lapisan paling dalam, yaitu perangkat pengguna atau endpoint. Di sini kita mempunyai antivirus dan anti malware, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus semua jenis perangkat lunak berbahaya seperti virus. Antivirus memiliki peran penting, yaitu memberikan pertahanan mendalam di tingkat peringkat itu sendiri. Ia melindungi dari kode jahat yang dieksekusi secara lokal, seringkali menggunakan basis data signature malware yang dikenal dan lebih canggih, menggunakan analisis perilaku atau mengungkap ancaman baru yang belum teridentifikasi. Bahkan jika serangan lolos dari firewall atau IDS, antivirus tetap menjadi garis pertahanan terakhir di komputer kalian.
Nah, sekarang kita lanjut ke mitigasi kelima. Mungkin terdengar sederhana, tapi banyak yang gagal karena secure configuration atau keamanan itu tidak mudah. Ini adalah proses memastikan bahwa semua komponen server, perangkat jaringan, aplikasi yang dikonfigurasi dengan peraturan keamanan yang ketat dan bukan menggunakan pengaturan default yang dari pabrik. Peran utamanya yaitu menghilangkan titik masuk yang umum dan malas. Misalnya, mengganti kata sandi default yang lemah atau menonaktifkan layanan jaringan yang tidak diperlukan. Dan yang terpenting menerapkan prinsip hak akses paling kecil. Jika pengguna hanya butuh masuk untuk melihat data, ia tidak perlu akses untuk menghapus sistem data. Konfigurasi aman adalah fondasi hardening sistem. Selanjutnya, kita akan bahas mekanisme isolasi, yaitu sandboxing. Sandboxing adalah mekanisme keamanan yang mengisolasi aplikasi atau proses lingkungan yang terkendali yang membatasi akses sumber daya dari luar batasnya. Contoh nyatanya yaitu aplikasi seperti browser Chrome atau sistem operasi mobile OS menggunakan sandboxing secara ekstensif. Peran mitigasi ini adalah membatasi ruang gerak ancaman. Jika sebuah tab browser terinfeksi pada saat kalian membuka situs berbahaya, kerusakan yang akan ditimbulkan akan terbatas pada kotak pasir tersebut dan tidak dapat menyebar pada sistem operasi utama atau data sensitif kalian. Oke, sekarang kita masuk ke mitigasi terakhir, yaitu isolasi yang lebih kuat, virtualisasi untuk isolasi. Mitigasi ini melibatkan penggunaan teknologi virtual machine yang disebut VM atau container yang memisahkan lingkungan kerja secara logis. Anda menjalankan server di suatu aplikasi penting di lingkungan virtual yang sepenuhnya terpisah. Mitigasi ini menyediakan isolasi tingkat OS atau hardware yang jauh lebih kuat dibandingkan sandboxing. Isolasi ini menjamin bahwa satu lingkungan virtual dikompromikan supervisor atau OS induk dan lingkungan virtual lainnya yang berjalan di hardware yang tetap sama terlindungi. Ini sangat penting untuk menjaga integritas infrastruktur server
atau untuk pengujian keamanan. Baik teman-teman, kita sudah mengupas tuntas 7 mitigasi yang penting dalam keamanan cyber. Ingat, keamanan cyber itu perlombaan dan tidak akan pernah berakhir. Kunci suksesnya yaitu menerapkan defend in deep yang tadi kita pelajari teman-teman. Patching yang disiplin, firewall yang ketat, IDS atau IPS yang waspada, antivirus di endpoint, konfigurasi aman sebagai fondasi, dan sandboxing atau virtualisasi untuk isolasi. Dengan memahami dan menerapkan 7 langkah ini, Anda telah mengambil langkah besar menuju pertahanan sistem yang tangguh. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.